Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuiza Maulana Madani, NIM 205-150-401-111-124 dari kelas SIC. Di video kali ini saya akan membahas tentang tugas mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer, yaitu tentang internal memory atau memori internal. Nah, di internal memory sendiri terdiri dari 4 sub pembahasan, yaitu yang pertama semiconductor main memory, yang kedua error correction, yang ketiga DDR DRAM, dan yang keempat adalah flash memory. Baik, mari kita membahas tentang yang pertama terlebih dahulu, yaitu semiconductor main memory. Nah, di semiconductor main memory ini terdapat lagi 3 sub pembahasan, yaitu tentang organisasi, kemudian DRAM dan SRAM, kemudian yang terakhir adalah types of ROM. Pada komputer generasi awal, memori utama sering disebut dengan core atau inti karena dibuat dari ferromagnetik yang berbentuk seperti donat. Kemudian seiring dengan kemunculan mikroelektronik, eksistensi memori inti magnetik semakin ditinggalkan. Saat ini, kebanyakan komputer sudah menggunakan chip semikonduktor sebagai memori utama. Kemudian tentang organisasi dari semikonduktor memori. Nah, elemen dasar dari memori semikonduktor itu adalah sel memori. Sel memori ini memiliki sifat-sifat, yaitu yang pertama, memiliki 2 keadaan stabil atau semi-stabil untuk merepresentasikan bilangan biner 0 atau 1. Kemudian yang kedua, sel memori ini mempunyai kemampuan untuk ditulis setidaknya sekali untuk menetapkan keadaannya. Kemudian yang ketiga, sel memori ini mempunyai kemampuan untuk dibaca atau membaca keadaan. Kemudian mari kita lihat gambar di samping. Nah, gambar di samping ini menunjukkan proses pengoperasian sel memori. Sel memori itu memiliki 3 terminal fungsional yang mampu membawa sinyal listrik, yaitu select terminal, control terminal, dan data in or sense. Nah, select terminal ini seperti namanya berfungsi untuk memilih sel memori untuk operasi read or write. Control terminal berfungsi untuk memerintahkan operasi read or write. Kemudian untuk menulis atau write, terminal memberikan sinyal listrik yang menetapkan keadaan sel dalam posisi 1 atau 0. Sedangkan untuk membaca atau read, terminal digunakan untuk output kondisi sel. Selanjutnya kita akan bahas tentang DRAM dan SRAM. Pertama kita coba bahas terkait RAM. RAM atau Random Access Memory adalah memori semikonduktor yang digunakan untuk membaca atau menulis data dalam urutan apapun. Salah satu karakteristik RAM adalah dapat membaca data dari memori dan menulis data baru ke dalam memori dengan mudah dan cepat. Pembacaan dan penulisan dilakukan melalui penggunaan sinyal listrik. Akan tetapi, data yang disimpan di RAM ini mudah menghilang apabila memori semikonduktor ini tidak dihadiri arus listrik. Memori jenis ini sering disebut juga dengan volatile memory. 2 bentuk dari RAM yang digunakan dalam komputer adalah DRAM dan SRAM. Kemudian kita bahas tentang DRAM, DRAM atau Dynamic RAM, RAM dinamis, menggunakan sel memori atau memori sel yang terdiri dari kapasitor dan transistor untuk menyimpan setiap bit data. Tingkat muatan pada setiap kapasitor menentukan apakah sebuah bit adalah logika 1 atau 0. Muatan listrik yang tersimpan dalam kapasitor akan discharge secara perlahan-lahan sehingga diperlukan refresh atau penyegaran kembali secara berkala. DRAM ini merupakan memori semikonduktor yang sering digunakan sebagai memori utama komputer. Seiring dengan perkembangannya, teknologi DRAM dapat dibagi menjadi FPM DRAM atau Phase Page Mode DRAM, Edo DRAM atau Extended Data Out DRAM, VRAM atau Video Random Access Memory, DRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory, dan DDR SDRAM atau Double Data Rate Synchronous DRAM. Selanjutnya kita bahas tentang static RAM. Static RAM atau SRAM adalah singkatan dari Static Random Access Memory. SRAM tidak memerlukan refresh secara berkala sehingga kecepatan aksesnya lebih tinggi daripada DRAM. Namun kekurangan SRAM adalah memerlukan daya yang lebih tinggi dari DRAM dan juga memiliki harga lebih mahal tentunya dari DRAM. Nah, dengan demikian SRAM umumnya digunakan sebagai memori CAC atau CAC memory, sedangkan DRAM digunakan sebagai memori utama. Selanjutnya kita bahas tentang perbedaan dari DRAM dan SRAM. Nah, kalau DRAM sendiri dia itu lebih sederhana, kemudian dimensinya lebih kecil, terus murah, kapasitasnya juga besar. Kemudian dia itu perlu rangkaian refresh. Kemudian biaya rangkaian refresh memori untuk DRAM yang berukuran besar itu lebih mahal daripada biaya memori DRAM itu sendiri. Kemudian DRAM juga lebih lambat. Nah, sedangkan SRAM itu dia lebih kompleks.
kemudian dimensinya lebih besar, dan tentunya harganya lebih mahal. Kemudian kapasitasnya itu kecil, tapi SRAM itu tidak perlu di-refresh dan tidak perlu rangkaian refresh. Dan SRAM itu lebih cepat daripada DRAM. Nah, DRAM dan SRAM ini juga mempunyai kesamaan loh, yaitu sama-sama merupakan memori volatil, yaitu memori yang datanya dapat ditulis dan dihapus kembali secara berulang-ulang, tetapi saat penyimpanan memorinya sementara. Kemudian data akan hilang ketika memori tidak mendapatkan catu daya atau saat komputer dalam keadaan mati atau off. Selanjutnya, mari kita bahas tentang types of ROM. ROM atau read-only memory merupakan jenis memori semikonduktor yang hanya dapat menyimpan data dalam sekali tulis saja. Data yang telah tersimpan tidak akan berubah atau hilang meskipun tidak dialiri arus listrik. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, beberapa jenis ROM sudah dapat dihapus dan ditulis kembali atau rewrite dengan cara-cara tertentu seperti dengan ultraviolet dan listrik. Nah, memori jenis ini sering disebut juga dengan non-volatile memory. Berdasarkan teknologi dan aplikasinya, ROM dapat dibagi menjadi yang pertama, PROM. PROM merupakan singkatan dari Programmable Read-Only Memory. Memori semikonduktor jenis PROM ini hanya dapat ditulis sekali dan harus diprogram dengan alat khusus yaitu PROM Programmer. Kemudian ada EEPROM. EEPROM adalah singkatan dari Erasable Programmable Read-Only Memory. Memori semikonduktor jenis EEPROM dapat diprogram dan dapat dihapus. Untuk EEPROM ini penghapusan harus dilakukan dengan sinar ultraviolet. Kemudian ada EEPROM. EEPROM adalah kepanjangan dari Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. EEPROM adalah jenis memori semikonduktor yang dapat diprogram atau ditulis dan dihapus dengan menggunakan tegangan listrik. Seperti memori semikonduktor yang berjenis ROM lainnya, EEPROM ini juga dapat mempertahankan isi memori meskipun tidak dialiri arus listrik. Namun, penulisan atau pemrograman EEPROM tidak secepat RAM. Kemudian ada flash memory. Flash memory atau memori flash merupakan pengembangan dari teknologi EEPROM. Data dapat ditulis maupun dihapus sesuai dengan keinginan penggunanya. Kecepatan proses penulisan dan penghapusan isi data berada di antara EEPROM dan RAM. Namun, flash memory ini kurang cocok digunakan sebagai memori utama komputer. Flash memory biasanya digunakan sebagai kartu memori dan USB flash drive. Selanjutnya, mari kita bahas tentang pembahasan yang kedua, yaitu tentang error correction pada RAM. Nah, error pada memori semikonduktor dapat dikategorikan sebagai dua hal, yaitu kegagalan yang berat dan kegagalan yang ringan. Yang pertama, kegagalan yang berat merupakan kerusakan fisik permanen sehingga sel memori yang mengalaminya tidak dapat lagi digunakan untuk menampung data. Kemudian yang kedua adalah kegagalan yang ringan, yaitu kejadian yang random dan tidak merusak memori tetapi dapat mengubah isi sebuah sel memori. Kegagalan ringan ini salah satunya disebabkan oleh masalah catu daya yang tidak stabil. Suatu error correction dapat dibuat untuk menjaga agar validasi dari data yang dibaca maupun ditulis tetap absah. Sistem error correction pada RAM biasanya menggunakan Hamming code dengan tujuan jika terjadi kesalahan data pada satu bitnya, maka dapat dikoreksi oleh sistem. Selanjutnya, mari kita bahas tentang sistem yang ketiga, yaitu tentang DDR-RAM. Kita bahas tentang SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. Tipe RAM ini yang dibuat pada tahun 1996. Nah, SDRAM merupakan RAM yang sangat legendaris dan mampu bertahan lama dalam perkembangan sistem komputer. Sesuai dengan namanya, SDRAM mempunyai term Synchronous Dynamic, yaitu kemampuan RAM untuk menyamai clock dengan clock prosesor. Jika clock RAM dan prosesor sama, maka sistem komputer akan berjalan seimbang karena aliran data di antara keduanya dapat berjalan dengan lancar. Saat ini, SDRAM ini sudah tidak dipakai lagi oleh platform komputer. Terakhir digunakan pada Pentium 4 versi generasi pertama. Selanjutnya, mari kita bahas tentang Double Date Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory atau DDR SDRAM. Nah, DDR SDRAM ini adalah salah satu jenis memori komputer yang mempunyai kecepatan yang sangat luar biasa dalam memproses sebuah data. Orang juga sering menyebutnya DDR RAM. Nah, DDR RAM ini mempunyai rancangan arsitektur yang sama dengan SDRAM, hanya saja menggunakan sinyal clock yang berbeda untuk mentransfer data lebih cepat 2 kali dalam jumlah waktu yang sama karena mampu membawa 2 bit pada satu clocknya dibandingkan SDRAM yang hanya 1 bit. DDR SDRAM hadir dalam berbagai kecepatan dan akan berjalan maksimal jika motherboard mendukung. Nah, selanjutnya mari kita bahas tentang DDR yang sudah dan akan rilis di masyarakat. DDR generasi pertama merupakan DDR RAM generasi pertama yang mulai menggunakan teknologi double clock cycle sehingga DDR RAM mampu mentransfer data 2 kali lebih cepat. Frekuensi transfer yang bisa dihasilkan DDR1 hanya antara 200 sampai 400 MHz. DDR RAM versi 1 ini dikembangkan sejak 1996 sampai 2000. Kemudian ada DDR2. DDR2 RAM memiliki clock cycle 2 kali lebih banyak.
Artinya kemampuannya 2 kali lebih cepat dibandingkan DDR1. Memori clock-nya terentang dari 100 MHz sampai 266 MHz. Frekuensi transfer yang bisa dihasilkan DDR2 antara 400 sampai 1966 MHz. Kemudian ada DDR3. DDR3 RAM memiliki memori clock-nya tak jauh beda dengan DDR2, yaitu dari 100 MHz sampai 266 MHz. Bedanya terletak pada frekuensi transfernya yang lebih tinggi, yaitu mencapai 2133 MHz. DDR2 itu maksimalnya hanya sampai 1066 MHz, dan voltase dari DDR3 ini lebih hemat, yaitu sekitar 1,5 volt. Sedangkan DDR2 memerlukan voltase 1,8 volt. Kemudian ada DDR4. Memori ini menggunakan voltase yang lebih rendah daripada pendahulunya, namun kecepatan memorinya jauh lebih besar. Kecepatan yang ditawarkan mulai dari 2133 MHz hingga 3200 MHz. Chip DDR4 memiliki kerapatan lebih besar, bisa mencapai 16 GB atau 2 GB per chip. Kemudian ada DDR5. DDR5 ini meningkatkan spesifikasi dari DDR4. Chip DDR5 memiliki kerapatan lebih besar, bisa mencapai 64 GB. Dalam hal kecepatan data maksimum, DDR5 akan menawarkan kecepatan 6,4 GB per second atau 2 kali lipat kecepatan data DDR4. Standar voltase dari DDR5 juga lebih hemat daripada DDR4, yaitu 1,1 volt. Memori ini rencananya akan dirilis di kuartal 4 2021 sampai 2022. Selanjutnya kita bahas tentang subbab yang keempat, yaitu yang terakhir juga, yaitu flash memory. Flash memory secara umum gunanya untuk penyimpanan data dan juga dapat digunakan untuk mentransfer data antara komputer atau produk digital lainnya. Memori ini dapat dihapus dan diprogram dalam sebuah blok kode yang besar. Singkatnya, memori flash adalah perangkat non-volatil, yaitu tidak perlu power daya untuk tetap mempertahankan informasi yang tersimpan di dalamnya. Penyimpanan data pada memori ini berlangsung pada sebuah media yang tetap, sehingga data tersimpan lebih tahan lama, lebih aman, dan tak mudah hilang. Teknologi flash memory sebetulnya terdiri dari dua macam teknologi chips, yaitu NOR dan NAND. NOR flash memory merupakan teknologi lama yang memungkinkan data dapat diakses secara acak atau random dari tempatnya. NOR juga mengakses data dalam potongan kecil, byte per byte. NOR flash umumnya digunakan sebagai chip internal memori ponsel, PDA, BIOS, motherboard, atau memori networking. Kemudian ada NAND flash memory, merupakan teknologi baru yang mengakses data secara berurutan, sekuensial, serta data dapat diakses dalam potongan besar, block size atau page. Teknologi ini sangat ideal untuk menyimpan data secara berurut seperti flash memory pada kamera digital, di mana file-file gambar dapat diakses secara berurutan. Teknologi NAND merupakan teknologi baru dan lebih mahal daripada NOR. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan kalimat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.